Ya, tanpa terasa ya pemirsa, kita akan menyongsong tahun politik di 2023. Oktober hingga November masa pendaftaran Capres dan Cawapres. Kalau dialog tentang Capres yang diunggulkan sudah sering saya lakukan. Tapi dialog tentang sosok Cawapres yang diunggulkan ini jarang sekali. Dan saya akan ajak Anda untuk melihat sekiranya siapa saja ya nama Cawapres yang diunggulkan yang dirasa paling punya kans besar untuk diusung dalam Pilpres 2024. Di studio TV One saya masih menunggu narasumber saya, tapi tidak mengapa saat ini saya sudah bersama Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda. Selamat malam. Sekiranya siapa saja nama-nama yang diunggulkan untuk Cawapres dan analisisnya seperti apa Mas Hanta? Ya, jadi Caca Poltreking Indonesia melakukan survei di Pulau Jawa, 5 provinsi di Pulau Jawa, dan juga ada survei nasionalnya sudah kami publikasi semuanya. Untuk di beberapa muncul nama, kami mengistilahkan Cawapres potensial. Katakan ada 3 capres kuat dan kita sudah tahu siapa. Kemudian untuk Cawapres berpotensi, itu dengan parameter yang mendapatkan 2 digit di beberapa daerah di provinsi. Misalnya ini yang sudah ditampilkan di TV One. Di Jakarta, AHY, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno adalah 4 nama Cawapres potensial karena mendapatkan perolehan di atas 2 digit. Kemudian di Banten itu juga ada 3 nama, ini Banten mungkin ya. Kemudian di Jakarta ada 3 nama yaitu AHY, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Yang kalau di Jakarta itu 1 AHY, kedua Erick Thohir, yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Kalau di Banten ini nomor 1 AHY, kedua Ridwan Kamil, ketiga Sandiaga Uno, dan keempat adalah Erick Thohir. Kemudian di Jawa Barat nomor 1 ada Ridwan Kamil yang tertinggi, kemudian disusul nomor 2 adalah AHY, dan ketiga adalah Erick Thohir. Kemudian Jawa Tengah, Erick Thohir paling unggul nomor 1, di bawahnya ada Ridwan Kamil di 10%, Erick Thohir 25%. Jawa Timur itu relatif imbang, yang pertama Bukovipa, terpaut tidak begitu jauh dengan Pak Erick Thohir. Nah, kemudian secara nasional Caca kami mengukur juga, ditemukan memang 4 ini yang tertinggi, di mana Erick Thohir dan Ridwan Kamil berada di margin of error, selisih sangat tipis. Kemudian di nomor 3 adalah AHY, baru kemudian nomor 4 adalah Sandiaga Uno. Jadi berputar di 4 nama itu, sempat muncul Bukovipa khusus Jawa Timur. Nah, karena itu 4 nama sampai 5, seperti gambar di TV One ini menarik, ada 5 Cawapres potensial. Dan menentukan kenapa Cawapres kalau dianalisa menjadi penting karena 2 hal. 1, karena Pilpres sekarang tanpa incumbent. Gimana Pilpres tanpa incumbent itu kan lapangan rata. Bukan seperti periode kedua Pak Jokowi dan Pak SBY bisa mengambil Pak Budiono dan Pak Maruf Amin lebih leluasa. Tapi periode pertama itu dibutuhkan Cawapres yang relatif kuat, kontributif secara elektoral. Yang kedua adalah jarak antara Pak Mas Ganjar, Mas Anies, dan Pak Prabowo itu juga sangat tipis dan dinamis. Sehingga mereka dengan kompetitif elektabilitasnya membutuhkan topangan atau pasangan Cawapres yang kuat secara elektoral. Nah, inilah yang saya kira ada beberapa nama yang berpotensi akan menjadi Cawapres kuat, tetapi ini baru potensi akan menjadi pertimbangan bagi beberapa capres. Analisa yang kedua, Caca, bagi capres lalu apa variabel paling penting untuk mencari Cawapres? Ada 2 dari sisi strategi. 1, apakah lebih mengutamakan dari sisi memaksimalkan basis utama konstituennya, misalnya Ganjar basisnya Jawa Tengah, Jawa Timur, kita tahu, kemudian Anies Baswedan di Jawa Barat, sebagian kemudian di Banten dan DKI, atau pilihan kedua adalah memperluas ceruk di mana dia lemah di sana, atau menambal kelemahannya. Kalau dia lemah di Jawa Barat, dia akan dari di mana? Contohnya begini, kalau Anies Baswedan tujuannya adalah untuk menambal atau memperluas ceruk dia yang lemah, maka pilihannya adalah namanya Kofifa dan Erick Thohir. Kenapa? Mereka kuat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kemudian Pak Mas Ganjar itu relatif kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pilihannya kalau dia menyeberang, ingin melengkapi, yang dicari ada Ridwan Kamil dan AHY. Tapi juga ada risiko, di mana kalau mengambil Cawapres yang berseberangan, itu juga tingkat kesetujuan publik terhadap konstituen pendukungnya juga harus diantisipasi. Jangan sampai justru kecewa. Misalnya, Mas Anies mengambil Cawapres orangnya Pak Jokowi. Nah, apakah itu akan memberi dampak elektoral atau menimbulkan kecewaan pada basis Anies Baswedan? Begitu juga Ganjar dari sisi Ganjar Pranowo. Jadi saya kira yang paling penting dicari seorang capres itu adalah yang kedua ya, sebagai contoh Anies misalnya ngambil AHY untuk memaksimalkan basis.
yang sudah ada. Kemudian Mas Ganjar mengambil Mas Erick Thohir dari sisi untuk memaksimalkan basis. Yang dibutuhkan capres itu adalah mencari kombinasi di mana cawapres tersebut memiliki dua kekuatan itu sekaligus. Satu sisi dia memberikan persetujuan yang kuat kepada konstituennya atau memaksimalkan basis utamanya, tapi di saat yang sama si cawapres juga punya basis yang berseberangan dengan dia atau lawannya. Itu yang paling dibutuhkan, dibutuhkan oleh capres-capres yang kompetitif tadi dari figur-figur cawapres yang seperti saya katakan tadi. Begitu, Caca. Kira-kira. Nah, kan berarti top 3 ini siapa saja, Mas, yang paling tinggi pertama, kedua, dan ketiga? Iya, Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, mereka berada di margin of error, nomor 1, nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah AHY, terpaut agak 2-3%. 3 nama ini saya kira secara coba. Sebenarnya kami mengukur ada 10 nama cawapres potensial, Caca. Dari sisi kekuatan elektabilitas dan boarding pass. Ada nama Mbak Puan Maharani, ada nama Airlangga karena mereka punya partai. Tapi dari sisi elektabilitas, top 3-nya ada di 3 orang itu. Mereka punya elektabilitas tertinggi, begitu. Ya, sebenarnya kalau nama yang disebutkan Mas Hanta Yuda adalah beberapa nama, di antaranya nama-nama populer ya. Memang sudah dikenal banyak orang. Tapi seorang Erick Thohir yang mengungguli nama-nama populer tadi, ini layak untuk kita bahas lagi lebih lanjut. Ini bagaimana analisa? Kenapa bisa kemudian terpaut cukup jauh ya untuk top 2 dan top 3-nya nama Erick Thohir menjadi nomor 1 di sini. Dan kalau faktor cawapres bukan orang partai, sekiranya ini positif atau negatif? Bagaimana Mas Hanta? Ya, yang pertama kalau secara nasional itu terpaut sangat tipis ya, selisih hanya 1%, Pak Erick Thohir dan Ridwan Kamil, itu yang tertinggi. Kemudian di nomor 3 adalah AHY, terpaut sekitar 3%, baru Sandiaga Uno terpaut lagi sekitar 2%. Itu yang 4 tertingginya. Memang dinamikanya bergeser tuh posisinya itu sempat terjadi 3 bulan yang lalu. Trennya, Caca, kalau kita baca tren, Pak Sandi memang agak turun sedikit, tetapi Mas AHY itu stabil. Mas Ridwan Kamil, Kang Ridwan Kamil naik sedikit, dan Mas Erick Thohir itu naik sekitar sekian persen ya, juga di bawah 5% kenaikannya. Tapi itu peta paling tidak menggambarkan ada 4 yang paling potensial. Dan untuk menjawab Caca tadi, ada beberapa, dan Mas Lukman tadi, kalau misalnya Mas Lukman tadi bahas Pak Erick Thohir ini ada, selain tadi Mas Lukman menambahkan soal kinerja, ya itu direkam oleh beberapa lembaga survei terkait kinerjanya sebagai menteri, diapresiasi betul. Yang kedua adalah beliau ini juga cawapres dari 4 ini juga memiliki brand connection-nya masing-masing. Misalnya Pak Erick Thohir ini dipersepsikan cukup dekat dengan Pak Jokowi, kerap mendapatkan tugas-tugas penting dari Pak Jokowi. Dan kita ingat dulu ketua tim pemenangan Pak Jokowi pun Pak Erick Thohir. Itu variabel penting, diberikan tugas-tugas event internasional, terakhir bahkan ketua panitia penyelenggara perkawinan putra presiden. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu kenapa Erick Thohir dan Ganjar Pranowo itu kuat di basis-basis Pak Jokowi 2019. Kita lihat saja Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin bergeser ke Bali, NTT, dan seterusnya. Dalam persepsi publik ya, 2 nama ini ada nama yang paling banyak mendapatkan limpahan secara elektoral dari pendukung Pak Jokowi. Jadi faktor Pak Jokowi selain faktor kinerja saya kira juga penting untuk dianalisa. Dianggap menteri yang dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya ketimbang Pak Ridwan Kamil dan Pak Sandiaga Uno, apalagi Pak AHY, itu relatif paling dekat dianggap dengan Pak Jokowi, kita tahu semua. Dan yang ketiga adalah soal personal brand connection-nya dengan capres. Sekarang sering dikait-kaitkan. Misalnya Mas Anies dianggap dipasangkan dengan AHY dalam survei kami di cross tabulasi. Pemilih Anies cenderung pengennya AHY wakilnya. Sebaliknya memilih cawapres AHY pengen Anies. Begitu juga Ganjar dan Erick Thohir. Pemilih Ganjar itu relatif paling banyak menginginkan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Sebaliknya ketika kita cross tabulasi juga, pemilih Erick Thohir juga cenderung menginginkan cawapresnya Erick Thohir, sehingga adalah Ganjar. Karena itulah sebabnya maka Mas Erick Thohir juga mendapatkan keuntungan secara elektoral. Dia juga mendapatkan semacam terdongkrak karena faktor dari Pak Ganjar tadi. Nah, 3 faktor itu saya kira yang menyumbang secara elektoral, menjelaskan mengapa Pak Erick Thohir cukup kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi jangan lupa di Jawa Tengah juga lumayan. Itu untuk menjelaskan yang seperti disampaikan oleh Mas Lukman, bahwa soal kinerja dan peliputan soal panggung menteri itu kan strategis. Pak Prabowo sebenarnya paling tinggi yang diapresiasi itu Pak Prabowo, kemudian Pak Erick Thohir yang dianggap menteri-menteri yang ya barulah Sandiaga Uno yang cukup populer. Nah, itu menjelaskan mengapa juga mendapatkan suara potensial di basis-basisnya Pak Prabowo. Nah, yang lain saya kira untuk menjawab pertanyaan Caca tadi, apakah cawapres
Justru ya terlepas ini kita lihat di Pilpres langsung itu Caca, wapres kita itu sebenarnya tidak terafiliasi langsung partai politik. Pak JK jadi wapresnya Pak SBY pada saat itu juga bukan tidak memegang struktur partai. Ketua umumnya bukan beliau pada saat itu meskipun beliau Golkar. Begitu juga jadi cawapresnya Pak Jokowi bukan variabel partai. Jadi bukan karena Pak JK bawa partai. Beliau bukan ketua umum Partai Golkar pada saat itu, justru udah kalah dalam pertarungan di Partai Golkar. Lalu dipilihlah karena elektabilitasnya, apalagi Pak Budiono dan Pak Maruf Amin juga bukan orang partai. Nah, sementara sekarang ini koalisi yang sedang terbangun kan tarik-menariknya cukup kencang, ingin mendapatkan berkah kotel efek dari antara partai-partai itu. Sehingga titik tengahnya ya udah kasih ke cawapres yang tidak terafiliasi partai. Coba lihat Nasdem, Demokrat dan PKS. Mungkin AHY agak keberatan dari sisi Nasdem. Mereka menginginkan yang non partai, misalnya Bu Kofifa sama Andika. Begitu juga di KIB. Ya saya kira Pak Erick Thohir termasuk Pak Ridwan Kamil itu akan dilirik, dipertimbangkan karena mereka seperti Pak Erick Thohir bukan partai. Ya udah kita kasih jalan tengah, kasih ke non partai. Dan saya kira mereka juga berpotensi seperti Pak Erick dan lain sebagainya itu berpotensi membawa tiket partai karena misal bisa PAN, bisa P3 dan sebagainya untuk kemudian melengkapi bangunan koalisi. Jadi faktor-faktor ini juga penting ya, Pak. Semua punya keunggulan. Saya setuju dengan Pak Mas Lukman sedikit lagi. Bu Kofifa memang hanya kuat di Jawa Timur. Kang Ridwan Kamil di beberapa tempat memang, tapi lebih mengantong istilahnya Mas Lukman tadi di Jawa Barat. Tapi saya komentarin Pak Mas Lukman tadi, kalau Pak Erick Thohir misalnya diambil, katakanlah Ganjar atau Anies Baswedan bahkan, atau Prabowo, dia punya basis di Jawa Tengah dan Jawa Timur tadi, karena terasosiasi kuat. Misalnya diambil Ganjar, ini bisa memberi tingkat persetujuan, dukungan semakin kokoh pada Ganjar, tetapi dia juga punya basis di basisnya selain Pak Jokowi, basisnya Prabowo, seperti Jakarta, seperti Banten, dan Jawa Barat. Nah ini saya kira jadi pertimbangan sama ketika Mas Anies misalnya mempertimbangkan mengambil Bu Kofifa, mengambil cawapres yang lain, juga mempertimbangkan itu. Baik. Nah yang paling kontributif dan bisa dicari kedua-duanya, dia punya basis di basisnya Pak Jokowi dan juga punya lumayan basis di Pak Prabowo di 2019, saya kira itu menjadi seksi ya dalam pertimbangan. Tetapi lagi-lagi ini Caca, Mas Lukman, dinamis ya, ini potret kami di bulan November, akhir November, bisa jadi ada perubahan, ada dinamika, ada fluktuasi. Kecuali capres itu agak sulit akan muncul nama baru di luar 3 nama itu. Kalau cawapres sudah terlihat mengarah ke 3 ini. Karena itulah kami menggunakan istilah berpotensi, baru cawapres potensial. Begitu. Baik.